Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Jemaat Rejo Agung yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam Patunggilan. Bersama dengan kelompok Stefanus, kami mengucapkan selamat membangun ibadah keluarga. Untuk itu, dengan bangkit berdiri, marilah kita mulai ibadah pada saat ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Marilah kita lakukan ibadah pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada dalam Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita memasuki panggilan pertobatan dan kita memohon ampun kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2. Suaramu kudengar. Supaya
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita serahkan dulu ke hadapan Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa, perkenankan kami pada sore hari ini Bapa, untuk bersama-sama belajar membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar bersama ya Bapa, biarlah firman ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, pribadi lepas pribadi, terlebih bagi bangsa kami yang pada saat ini mengalami pencobaan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Kami mengharapkan keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara hingga saat ini tetap dalam kondisi baik, tetap dalam kondisi sehat di dalam kita menghadapi pandemi yang belum berakhir ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah dibonceng naik sepeda atau sepeda motor oleh orang lain atau saudara kita atau teman kita, atau kita ikut naik mobil yang disopiri oleh orang lain? Tentu kita semua pernah dibonceng atau naik mobil yang disupiri oleh orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa syaratnya agar kita selamat
ketika kita dibonceng naik motor atau naik sepeda oleh orang lain, atau kita ikut naik di kendaraan yang disupiri oleh orang lain. Apa syaratnya agar kita selamat? Tentu syaratnya adalah kita mempunyai rasa percaya. Rasa percaya kepada sang supir atau orang yang nyetir sepeda motor itu atau sepeda, atau juga orang yang bertindak sebagai supir mobil itu. Kita sebagai penumpang tentunya harus percaya. Apa jadinya kalau kita tidak percaya kepada sang supir? Tentu bayangan kita atau ketakutan kita akan terjadi kecelakaan bisa saja terjadi. Atau kita tidak percaya kepada orang yang lagi nyetir sepeda motor atau sepeda yang kita tumpangi. Ketakutan kita terjadi kecelakaan, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, bisa saja terjadi ketika kita tidak percaya. Tetapi kalau kita percaya kepada orang-orang tersebut, si supir atau orang yang nyetir, tentu kita akan lebih tenang. Kita akan merasa lebih nyaman ketika dibonceng atau ketika kita ikut menaiki mobil yang disupir oleh orang lain itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula di dalam kita menapai dan menjalani kehidupan ini. Kita juga demikian dalam menjalani kehidupan ini. Tentunya ada perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita, ada ketakutan-ketakutan, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi satu hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalani dan juga melakukan perjalanan kehidupan ini, kita punya pribadi yang nyetir kehidupan kita. Kita juga punya pribadi yang menjadi sopir kita untuk menjalani kehidupan kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita atau sikap kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar kehidupan kita selamat, agar kita tidak terjadi apa-apa, agar kita merasa nyaman di dalam menjalani kehidupan kita? Maka satu hal yang ada di dalam kehidupan kita yang perlu kita bangun terus adalah rasa percaya. Tentu ini menjadi modal bagi kita agar kita selamat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita belajar dari perjalanan yang dilakukan oleh para murid ketika mereka sedang mengendarai perahu atau kapal yang pada saat itu menimpa atau dilakukan oleh mereka di tengah danau. Yang terjadi adalah, peristiwa yang terjadi saat itu adalah bahwa mereka sedang menghadapi angin ribut, atau boleh dikatakan badai lah ya, sedang menyerang mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika mereka harus diperhadapkan pada situasi seperti ini, maka atau para murid ketika diperhadapkan pada situasi seperti itu, yang terjadi adalah ketakutan. Yang terjadi adalah rasa khawatir. Yang terjadi adalah ketakutan bahwa mereka akan binasa pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari sikap para murid ini? Atau respon para murid terhadap situasi yang terjadi pada saat itu? Yang kita pelajari adalah bahwa ternyata mereka kurang percaya. Itu adalah kritik Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu. Mereka kurang percaya. Nah, mereka kurang percaya kepada siapa? Tentu mereka kurang percaya kepada Tuhan Yesus.
mereka lupa bahwa di situ ada Tuhan Yesus Kristus. Mereka lupa bahwa di situ ada seseorang yang mampu mengendalikan alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka lupa bahwa sosok Yesus Kristus ini mampu mengatasi segala sesuatu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kekurang percayaan para murid ini ternyata menjadikan mereka semakin kalut, ternyata menjadikan mereka semakin khawatir, dan mereka semakin takut di dalam menghadapi situasi. Inilah yang kita pelajari pada saat ini, dan kita refleksikan dan kita renungkan dalam ibadah kita kali ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkhusus di masa pandemi yang belum berakhir, ternyata kita juga menghadapi satu situasi dan kondisi kehidupan yang juga boleh dikatakan bukan hal yang mudah untuk kita hadapi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan tidak nyaman terjadi di dalam kehidupan kita. Karena situasi seperti ini, pandemi seperti ini kok belum berakhir. Ini menjadikan sesuatu yang berat dalam kehidupan. Dan pertanyaan-pertanyaan mesti muncul, kapan ini selesai? Kapan kehidupan normal terjadi atau dapat kita rasakan kembali? Meskipun sekarang kita masuk pada era new normal, tetapi perasaan-perasaan takut ini sangat menghantui kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari apa yang dihadapi oleh para murid pada saat itu, dan juga belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ini menjadi bekal kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang serba sulit ini. Hal yang patut kita hayati adalah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi modal bagi kita. Pemahaman ini yang menjadi penting bagi kita, bahwa ketika kita menghadapi situasi ini kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, ketika kita menyadari bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita adalah percaya bahwa Ia mampu untuk menolong kita. Sehingga kita tidak larut pada kekhawatiran, kita tidak larut pada ketakutan, kita tidak larut pada kegelisahan. Kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan berarti kita nantang sesuatu yang membahayakan, tidak. Tetapi ketika kita harus menghadapi situasi yang sulit, kita bersama-sama menjalaninya. Itu adalah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Disitulah yang menjadi semangat bagi kita dan memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini lebih tenang, lebih bijak, dan juga lebih bersemangat dalam menapai kehidupan ini. Ada Tuhan Yesus bersama kita, sehingga Ia akan menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap badai yang menimpa kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita sambut perenungan Sabda Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 bait 1 dan 2. Kita nyanyikan bersama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita nyanyikan sambil kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu. Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu lindunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkat-Nya, pasti kau lega. Kan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Kau sudah menolong kami dalam ibadah kali ini. Demikian juga firman-Mu boleh menguatkan kami di masa kesulitan, di masa krisis, akibat pandemi yang belum berakhir. Kami tetap dikuatkan. Krisis atau pandemi yang adalah badai kehidupan yang harus kami hadapi. Kami diingatkan agar kami senantiasa ingat bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kami, dan Ia menjadi penolong kami, dan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Bapa dalam surga, perkenankan kami pada saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam kesulitan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar saudara-saudara kami, yaitu seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada, dimampukan untuk menghadapi badai kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan Yesus, biarlah mereka mampu untuk menjalani kehidupan. Karena kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan,
semua akan dapat diatasi. Bapa di dalam surga, demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang ada di kelompok Stefanus ini. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Mereka sudah berjerih lelah untuk ikut ambil bagian dalam setiap pelayanan berjemaat di lingkup kelompok ini. Oleh karena itu, kami mohon berkat pertolongan Tuhan, agar mereka juga dimampukan untuk menapai dan menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka juga tidak akan sia-sia untuk mereka. Demikian juga ya Tuhan, kehidupan bergereja kami, berjemaat kami, Tuhan juga memberkati, agar kehidupan berjemaat kami senantiasa dapat kami lakukan dengan baik. Meskipun sebagai bagian dari jemaat, kami harus diperhadapkan pada berbagai macam kesulitan. Biarlah kebersamaan, kekompakan senantiasa kami wujudkan di dalam kehidupan bergereja kami. Sebagai ungkapan syukur kami hari ini Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah terkumpul, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, terkhusus yang ada di jemaat Rejo Agung ini dan juga di kelompok. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kembali bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, agar bangsa ini tepat terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan memberkati, sehingga dengan segala upaya yang dilakukan boleh mengurangi dan juga mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Sebagai warga negara, warga masyarakat, biarlah kami senantiasa dapat mendukung program pemerintah, di mana kami harus memenuhi dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan, dan biarlah itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat kami, demikian juga dalam kehidupan bersama kami. Bapa yang makasih, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan juga melanjutkan kegiatan serta aktivitas kami yang lain. Kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan, agar kami boleh senantiasa mendapatkan berkat keselamatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Mari kita lakukan dengan bangkit berdiri. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah setahu. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menerang, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kini arahkanlah hati Bapak Ibu dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Demikian pelayanan ibadah keluarga pada saat ini, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama seluruh pengurus kelompok Stefanus, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.